Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seorang ayah menemani anaknya yang masih kecil main menyusun balok. Mereka sepakat membangun rumah-rumahan. Rumah-rumahan sudah terbangun setengahnya. Kemudian anaknya merusak dan merobohkan susunan baloknya. Balok-baloknya jadi berantakan. Ayahnya kemudian juga mulai menyusun kembali. Namun setelah dibangun lagi hampir jadi, si anak kembali merusak dan merobohkan susunan baloknya. Padahal ayahnya ingin membangunkan rumah-rumahan yang bagus untuknya, tapi dirobohkan lagi oleh anaknya sambil dia tertawa-tawa senang seolah itu menyenangkan. Dan hal itu terjadi berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dipikir-pikir, kita sering juga seperti si anak kecil ini, suka membuat berantakan apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Kita merusak dan merobohkan apa yang sudah dirancang Tuhan. Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk membangun kembali relasi manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Ia bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Namun apa yang kita lakukan setelah semua dosa kita ditebus? Kita balik lagi melakukan dosa. Kita buat berantakan apa yang telah dibangun lagi oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita kembali menciptakan jarak dari dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu setia dan adil, yang akan mengampuni dosa kita ketika kita datang dan mengakui dosa kita. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kemurahan-kemurahan Tuhan. Kita doa, kita ibadah, kita persekutuan. Tapi kita juga terus-menerus merusak susunan balok yang telah disusun tadi. Kita masih simpan benci, tidak mau mengampuni, kita masih suka sungut-sungut, kita masih suka menghakimi konflik dan yang lainnya. Sama seperti anak kecil yang merusak dan merobohkan susunan balok tadi. Susunan balok menggambarkan masa depan kita indah yang sedang dibangun oleh Tuhan. Jika kita bersama dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dan menuruti perintah-perintahnya, masa depan indah sudah tersedia bagi kita dan menanti kita. Namun jika kita terus hidup dalam dosa lagi dan lagi, Bapak Ibu, ini sama saja kita sedang merusak masa depan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Dosa mungkin bisa terasa menyenangkan, tapi sangat mematikan. Dosa yang kita lakukan lagi dan lagi, artinya keterikatan dosa, ini akan merusak rancangan masa depan yang Tuhan sudah persiapkan. Jadi kita harus bagaimana? Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa hidup kita yang telah ditebus dari dosa melalui Kristus, dan sekarang kita adalah milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, sudah seharusnya kita hidup menuruti dan melakukan kehendak Kristus. Dan itu artinya kita harus mematikan kedagingan kita, keinginan diri kita, dan mengikuti keinginan roh. Ini sulit, tapi inilah caranya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti kemauannya. Roma 6 ayat 12. Mari kita susun balok-balok kehidupan kita dengan menuruti kehendak Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Jangan dirobohkan lagi. Kita ini milik Kristus. Jangan lagi mau hidup menuruti keinginan dosa. Tetaplah dekat dengan Tuhan dan hiduplah menurut kehendak Kristus. Itu artinya kita sedang bersama dengan Tuhan membangun masa depan kita dan akan menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami di masa depan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak lagi merobohkan apa yang sudah Tuhan bangun, apa yang sudah Tuhan rancang. Kami rindu kami bisa hidup lebih lagi seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh keinginan diri kami yang membawa kami kepada kebinasaan. Tuhan, mampukan kami mau Tuhan untuk bisa mengalami setiap janji berkat rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.